Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dahlia, program studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya ingin sedikit membuat vlog mengenai mata kuliah dasar-dasar manajemen yang telah saya pelajari di kampus dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan teman-teman dan jangan lupa untuk like and subscribe. Oke teman-teman, itu tadi sedikit perkenalan dari saya. Sekarang kita akan memasuki teori dari dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni atau proses mengatur dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ada 4 fungsi manajemen di sini, yaitu fungsi planning, organizing, directing, and controlling. Apa sih planning? Kita akan bahas satu-satu ya. Planning itu adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti hubungannya dengan rencana. Nah, sebelum kita mulai sesuatu kan kita punya rencana. Kita sebelum memulai bisnis juga kita harus punya rencana. Rencana awalnya tentang kita menyusun strategi, bagaimana strategi bisnis kita, bagaimana idenya, apa yang mau kita buat, dan lain-lain. Nah, fungsi yang kedua itu ada fungsi organizing. Organizing itu fungsi pengorganisasian. Apa sih fungsi pengorganisasian? Di dalam fungsi ini ada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis yang akan kita jalankan. Jadi orang-orang tersebut, pihak-pihak tersebut nanti ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada fungsi directing. Directing itu fungsi pengimplementasian program agar semua pihak yang terlibat itu bisa menjalankan program tersebut dengan baik dan benar. Yang terakhir itu fungsi controlling. Di dalam manajemen itu ada fungsi pengendalian dan pengawasan yang disebut dengan controlling. Controlling ini memastikan semua orang, semua pihak, semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan rencana awal, sesuai dengan target dan sebagainya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi operasional manajemen. Sekarang kita masuk ke fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa memperoleh sumber daya manusia yang terbaik untuk bisnis yang akan kita jalankan. Yang kedua, tentang manajemen produksi. Kita nih sebagai perusahaan, bagaimana sih caranya bisa menghasilkan suatu produk sesuai dengan keinginan konsumen, tapi dengan cara teknik produksinya itu yang seefisien mungkin. Dan yang ketiga itu ada manajemen pemasaran. Kita sebagai perusahaan perlu mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan konsumen sekarang dan bagaimana sih cara pemenuhannya agar dapat terwujud. Dan yang keempat ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu memastikan kegiatan bisnis yang kita jalani sekarang ini dapat dilakukan mencapai tujuan yang secara ekonomis untuk mendapatkan sebuah profit. Dan yang terakhir ada manajemen informasi. Manajemen informasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bisnis kita dapat bertahan lama atau tidaknya. Dan di dalam manajemen informasi ini banyak sekali informasi-informasi bisnis yang disediakan. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ada 4 tingkatan dalam manajemen. Yang pertama ada top level management, yang kedua ada middle level management, yang ketiga ada supervisory atau first line management, dan yang terakhir ada non supervisory management.
Teori yang ketiga tentang lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait, yaitu pertama eksternal, yang kedua internal, yang ketiga mikro, dan yang keempat makro. Apa saja yang termasuk di dalam lingkungan internal organisasi? Yang pertama ada owner. Owner adalah si pemilik sah perusahaan atau organisasi yang kita jalankan. Yang kedua ada board of director, yaitu si pengelola bisnis atau organisasi. Yang ketiga ada employees, yaitu unsur SDM yang menjalankan kegiatan bisnis atau organisasi. Yang keempat ada lingkungan fisik. Di dalam lingkungan fisik ini maksudnya yaitu sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber daya informasi. Selanjutnya, lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama adalah customer. Customer adalah pelanggan, orang yang memakai, menggunakan, memanfaatkan produk atau jasa yang perusahaan kita hasilkan. Yang kedua adalah kompetitor. Kompetitor itu adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau sebagai saingan bisnis kita. Yang ketiga adalah supplier. Supplier itu adalah orang sebagai pemasok bahan baku kepada perusahaan kita. Yang keempat adalah strategic partner. Strategic partner itu adalah perusahaan lain yang menjalankan di bidang yang berbeda tetapi jadi mitra yang menguntungkan bagi kita. Yang kelima adalah regulator. Regulator itu adalah pihak yang berkepentingan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang aman, adil, dan seimbang. Yang keenam adalah pemerintah. Yang ketujuh adalah masyarakat umum. Sekarang kita masuk ke berbagai bentuk jenis kegiatan bisnis internasional. 1. Ada ekspor dan impor. 2. Ada lisensi. 3. Ada partner strategis. Dan 4. Ada investasi langsung. Kita masuk ke teori yang kelima, yaitu tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Robbins and Coulter pada tahun 2002, planning atau perencanaan adalah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Adapun beberapa fungsi dari perencanaan yang menurut Robbins and Coulter. Yang pertama, sebagai arahan. Yang kedua, dapat meminimalisir dampak perubahan. Yang ketiga, dapat meminimalisir pemborosan. Dan yang terakhir adalah sebagai standar kualitas. Lalu ada persyaratan perencanaan. Yang pertama, harus faktual dan realistis atau nyata. Dan yang kedua, harus logis dan rasional, dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Yang ketiga, harus fleksibel, gak boleh ribet. Yang keempat, harus komitmen. Yang kelima, harus komprehensif. Dari tadi kita udah ngomongin perencanaan. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis rencana? Rencana itu, yang pertama itu ada rencana strategis jangka panjang. Yang kedua ada rencana strategis jangka menengah. Yang ketiga adalah rencana operasional. Terus tujuan dari jenis-jenis rencana itu apa? Pertama, ada tujuan strategis. Kedua, ada tujuan taktis, dan yang ketiga ada tujuan operasional.
Kalau tadi ada jenis-jenis dari tujuan rencana, sekarang ada pendekatan dalam pencapaian tujuan. Yang pertama adalah pendekatan secara tradisional, dan yang kedua adalah MBO atau manajemen by objective, yaitu manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Terus ada alat bantu perencanaan. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada Gantt chart, dan yang ketiga ada PERT network. Kita masuk ke materi yang keenam tentang manajemen strategis perusahaan. Pengertian dari strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pesaingnya, menurut Griffin tahun 2000. Jenis strategi itu ada 3, yaitu corporate level, yang kedua business level strategi, dan yang ketiga functional level strategi. Di dalam manajemen strategi, kita harus menganalisis situasi eksternal maupun internal. Nah, analisis tersebut itu sering kita sebut sebagai analisis SWOT, yaitu S adalah strength, W adalah weakness, O adalah opportunities, dan T adalah threat. Materi yang ketujuh tentang desain dan struktur organisasi. Adapun konsep dasar pengorganisasian yaitu manajer mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tersebut. Nah, dari bentuk spesifik kerangka kerja organisasi itu disebut dengan struktur organisasi. Lalu ada 4 pilar pengorganisasian, yaitu pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan, yang ketiga adalah penentuan koordinator, dan yang keempat adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Nah, teman-teman, dari tadi udah dengerin teori-teori tentang dasar-dasar manajemen yang telah saya pelajari di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.